tuh admin dari Adi Bonsai Galeri. Ini full dari bonsai berarti Mas ya? Full dari bonsai. Bahkan ini rumah, kemudian kendaraan, anak-anak, ini sekolah semua dari bonsai Mas. Alhamdulillah kita ya sedikit demi sedikit. Oke sahabat bonsai, bagaimana sudah lihat video bagaimana Mas Acong melakukan perawatan pada pohon sinensis atau bonsai-bonsai yang ada di Adi Bonsai Galeri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin banyak soal kisah perjalanan kesuksesan dari Adi Bonsai Galeri. Nah, kira-kira kiat-kiat seperti apa ini yang bisa dimanfaatkan atau bisa dilakukan oleh teman-teman pemula dan juga teman-teman penghobi bonsai lainnya. Oke teman-teman, ikuti terus video kali ini dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share dan aktifkan tombol notifikasinya. Salam satu hobi, let's go, kita simak sukses bareng di bonsai. Nah oke teman-teman, tuh Mas Acong. Selamat siang Mas Acong. Woi, siang brother. Oke, nah kalau untuk ini Mas, ini Adi Bonsai Galeri ini sudah berapa tahun ini? Wah kurang lebih ya, karena tadi kan Pak Munadi ya awal Adi Bonsai ini. Ya. Itu kurang lebih ya 2005 itu sudah mulai Mas. Cuma untuk menyeriusi di bidang bonsai benar-benar total, terjun total itu ya sekitar 2008 ya. Full di bonsai itu ya 2008 sudah mulai benar-benar serius. Menginjak 2010 2015 itu sudah total full kita benar-benar hidup dari bonsai. Oh, berarti mulai sekitar 2015 ini untuk menopang perekonomiannya dan membuat galeri yang seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lihat. Nah itu rumahnya sangat keren sekali ya, seperti villa. Ini semuanya full dari bonsai berarti ini Mas. Perempuan ini admin kita ini Mas. Nah oke, tuh admin dari Adi Bonsai Galeri. Ini full dari bonsai berarti Mas ya? Full dari bonsai. Bahkan ini rumah, kemudian kendaraan, anak-anak, ini sekolah semua dari bonsai Mas. Alhamdulillah kita ya sedikit demi sedikit kita berprogres. Oke. Lo wifi ini? Aku. Oke ya itu teman-teman ya. Jadi ini rumah ini terus galeri ini semuanya ini full dari bonsai ya teman-teman. Dan kalau apa yang menjadi momok ketakutan teman-teman, takut nanti kalau barangnya nggak laku apakah bisa hidup dari bonsai. Jadi ini di Adi Bonsai Galeri dengan Mas Acong ini dia mampu ini ya teman-teman, mampu membuktikan bahwa kita bisa hidup dari bonsai. Dan selain galeri ini Mas, apakah ada tempat lain semacam kebun atau lokasi budidaya dan lain sebagainya? Untuk budidaya kita mulai dari stek, dari biji juga. Kemudian untuk lokasi ini untuk display. Oh, yang ini khusus untuk display ya, pohon-pohon yang sudah jadi. Ya, jadi di sana ada lahan untuk ground, itu lahan 4 kalau versi kita itu ya, untuk membuat kerangka dasar. Ada lagi lahan 3 itu untuk membuat gerak dasar. Oh, jadi step by step itu lahan kita skema dan kita konsep di mana lahan yang untuk membuat gerak dasar. Nanti setelah gerak dasar kita pindah ke lahan kerangka dasar. Kemudian bonsai-bonsai yang mulai masuk perantingan kita masukkan ke sini.
Kenapa mulai perantingan kita masukkan di sini? Karena pohon-pohon yang sudah mulai masuk di perantingan otomatis membutuhkan perawatan dan perhatian yang lebih dari pohon-pohon yang baru proses kerangka dasar, gerak dasar. Nah, makanya kita taruh di sini supaya tiap hari kita bisa memantau, Mas. Iya, jadi karena di mana titik tumbuh yang perlu kita arahkan bisa segera kita tangani. Kalau kita di sana di lahan 4, lahan 3 itu kadang lepas kontrol, Mas. Ya. Banyak yang telat. Makanya supaya penanganannya lebih, perhatiannya juga cukup, kita taruh di sini. Kira-kira begitu. Oke, jadi kalau untuk luasan lahannya, Mas, kira-kira ada berapa hektar? Luas lahan macam-macam, Mas. Kalau di sini sih nggak besar banget, cuman ya cukup lah untuk memelihara kerangka dasar. Yang paling luas itu otomatis di lahan yang untuk membuat gerak dasar di sebelah sana, karena pohon yang masih membutuhkan proses gerak dasar otomatis kan kita lepas dulu, Mas. Jadi rimbun, tinggi ada 3, 4 sampai 5 meter ya. Makanya butuh lahan yang lebih luas. Menginjak ke kerangka dasar itu tempatnya dari jarak satu pohon ke satunya bisa 2,5 atau 1,5 meter sesuai spesies pohonnya. Kalau spesiesnya, Mas, spesies yang banyak dibudidayakan ini dari jenis apa ini, Mas? Kalau mengenai spesies, berhubung tempat kita ini cuacanya juga agak dingin, ya, kita nggak bisa mengikuti teman-teman yang di suhu panas, Mas. Sebenarnya sih pengen pelihara seperti santigi, anting putri, kemudian apa yang di suhu panas ya. Cuma kebetulan karena keterbatasan tempat kita suhunya tidak mendukung, maka kita pelihara yang sesuai suhu tempat kita tinggal. Itu ya Sinensis, Lohansung, kemudian Kupalanda, Sianci, Hokianti itu masih mau. Iya, jadi jenis Vikes juga. Jenis-jenis yang dataran tinggi ya, karena memang kondisi cuacanya itu ya. Iya. Jadi kalau dipaksakan ini malah jadi repot ya, Mas ya. Repot, Mas. Dari mulai pertumbuhan kita juga kewalahan. Maunya subur, pohon nggak subur-subur karena sifat pohon kan nggak bisa kita lawan ya. Karakter kalau ya. Kita masuk ke seni kan bebas sesuai selera masing-masing personilnya kalau masuk ke seni. Tapi kalau botani sifat pohon kan ada wajibnya, ada pakemnya di situ. Makanya kita harus menyesuaikan juga suhu kita tinggal di mana, spesies pohon itu yang cocok apa saja. Nah, coba kita ikuti itu. Oh, itu kalau untuk pertumbuhan, Mas, di sini itu, nah, salah satu kelemahan di tempat kita ini untuk pertumbuhan memang agak lambat. Tapi ketika pohon-pohon sudah jadi, itu kelebihannya daunnya bisa lebih maksimal dibanding di tempat panas. Lohansung saja kalau di tempat panas ya, ini kan daun kapsul, Mas. Kalau ini yang daun kapsul ya? Orang-orang sih daun kapsul. Tapi di sini nanti kalau sudah sampai perantingan jadi benar-benar rapat, itu bisa sekecil daun beras, Mas. Pernah saya pelihara pohon yang lidah burung itu, yang daun biru, bisa sampai sekecil daun beras itu, Mas. Makanya kalau pas ada temen ya dari luar kota yang suhunya panas datang, dikiranya itu daun beras. Nah, itu salah satu kelebihan di tempat ini. Jadi memang memelihara pohon jadi ada kekurangan dan ada kelebihannya ya, tinggal pinter-pinternya pemahaman kita tentang ini ya. Botani ya. Ini juga, Mas, mulai musim penghujan seperti ini kan musim hujan kadar zat asamnya terlalu tinggi ya. Jadi sebelum musim hujan itu kita intens menghadapi musim hujan itu, pencegahan hama lah. Kemudian di medianya kita kasih pengatur zat supaya kadar asamnya itu tidak terlalu, bisa pakai normal ya, dolomit dan lain-lain di toko pertanian itu biasanya tersedia. Sahabat pecinta bonsai, jadi itulah sekilas obrolan kita tentang kisah kesuksesan perjalanan dari Adi Bonsai Gallery. Nah, semoga di video kali ini bisa menginspirasi teman-teman, dan simak terus video yang ada di Mas John Bonsai. Untuk video-video selanjutnya akan lebih menarik lagi, masih tentang seputar Adi Bonsai Gallery di part yang selanjutnya. Jadi ini akan lebih menarik lagi, makanya
Mohon dukungannya sekali lagi untuk like, subscribe, komen, share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Salam satu hobi bonsai Indonesia.